Anak Ina dari Jambi, Ustadz. Mau bertanya sama Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ibu Ina. Ya, alhamdulillah. Ini mau bertanya tentang doa, Ustadz. Kan ada tuh doa yang disyariatkan Allah misalnya di zikir pagi dan petang. Iya. Itu bisa tidak kita bacakan di saat ba'da tasyahud atau yang keduanya pertanyaan Ana, kalau untuk berdoa yang waktu-waktu yang mustajab seperti ba'da azan menjelang iqamah itu, apakah disyariatkan juga menampung, menadahkan tangan seperti itu? Bagaimana kalau kita di tengah keramaian kita ingin berdoa di antara azan dan iqamat? Apakah kita istilahnya harus melakukan doa itu tanpa seperti kaidahnya berdoa harus bersalawat terlebih dahulu atau menadahkan tangan atau melapaskan doa itu bagaimana kaidah berdoa yang seperti itu, Ustaz? Barakallahu fiik, Ibu. Nah, ya. Ya itu. Kalau untuk satu lagi, Ustaz, ini yang masuk ke roja ini, Ustaz. Untuk sholat wajib kan yang dijaharkan itu sholat ini dan ini. Kalau untuk yang disirkan sholat ini dan ini. Bagaimana kalau sholat yang sir itu kita baca dijaharkan itu, apakah sholat kita sah atau ada ketidaksahan di dalam melakukan sholat seperti itu, Ustaz? Baik, cukup Ibu. baik. Ya. Barakallahu fiik, Ibu. Nah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nggak lupa nih, banyak pertanyaan. Iya. Tapi ada yang ingin Anda sampaikan dulu, Ibu. Tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan doa di antara azan dan qomat, ya. Kemudian tentang menengadahkan kedua tangan, ya. Baik. Begini, Ibu, barakallahu fiik, ya. Ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa antara azan dan qomat itu, ya, doanya dikabul, ya. Itu salah satu waktu yang mustajab. Tentang contohnya di Rasul, ya, tentunya perlu diperiksa kembali, ya, apakah ada contohnya kita berdoa antara azan dan qomat, kan gitu. Nanti Anda akan berikan kaidah tentang bagaimana mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Adapun untuk lepas dari itu, Ibu, ya, kita berdoa antara azan dan qomat, tapi perhatikan, sebaik-baik kita adalah mengambil kesempatan di waktu dan keadaan yang kita bisa menggabungkan itu dan mustajab, gitu. Oleh karena itu ketika ada sholat sunnah, ini kesempatan sebenarnya. Sholat sunnah, jadi merupakan hal yang Syekh Utsaimin bilang dan sebagian ulama, ya, mengatakan bahwa kurang fikih seseorang ketika buru-buru selesai ingin sholat selesai, tidak ngambil kesempatan berdoa di waktu sholat. Nah, itu sebenarnya antara waktu adzan dan qomat kan ada waktu sholat sunat, kan. Kita bisa berdoa tuh di antara sujud kita bisa berdoa di sujud, ya. Kemudian waktu kita tasyahud akhir, ya, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa, ya, yang diucapkan setelah tasyahud akhir, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik, dan seterusnya. Itu seperti Syekh bin Baz Utsaimin rahimahullah menjelaskan pada kita, setelah doa itu kita bisa berdoa dengan doa yang kita inginkan, seperti misalkan doa kita ingin tapi kita doa untuk akhirat kita dulu. Kemudian doa tentang dunia, kita kalau misalnya butuh dunia, kita doa di situ, ya. Dan sedang kita munajat di sholat, gitu. Ini lebih asik, lebih lebih khusyuk di sini kita doa. Walaupun kita sambil tasyahud, setelah tasyahud maksud saya, dan masih dalam sholat, gitu. Apakah mesti mengucapkan hamdalah dulu, kemudian sholawat dulu, ya? Ketika kita berdoa minta di situ, ya, ulama bilang tidak mesti, karena di dalam sholat itu sudah kita mengucapkan hamdalah, sudah kita mengucapkan sholawat, di tasyahud kita sudah mengucapkan tasyahud, kita langsung minta sama Allah.
Itu kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itu merupakan hal yang kurang fikihnya. Seseorang ketika ingin cepat-cepat selesai dari sholat, justru itu kesempatan kita untuk apa? Untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud, ketika kita di tasyahud akhir, ya, sebelum salam, itu kita minta berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kita ketika sholat malam juga, sholat witir juga, jangan sia-siakan kesempatan ini, kan gitu. Kemudian tentang masalah mengangkat tangan dalam berdoa, Anda sampaikan dari apa yang disebut oleh ulama, ya. Mengangkat tangan dalam doa itu ada 3 keadaan atau tiga kaidah lah, ya. Pertama, di tempat-tempat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di waktu dan tempat dan kondisi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, kita mengangkat tangan. Yang kedua, di waktu, tempat, kondisi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Ya. Yang ketiga, selain 2 hal tadi yang disebutkan, kita boleh memilih, boleh mengangkat tangan, boleh tidak. Ya. Baik. Yang pertama, di tempat-tempat, di waktu-waktu, kondisi-kondisi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, maka kita mengangkat tangan. Ya. Contoh seperti ketika kunut. Ya, Rasul mengangkat tangan tidak? Mengangkat tangan. Kunut witir, ya, kita mengangkat tangan. Kemudian istisqa, bahkan sampai kelihatan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kita ngangkat tangan, ya. Kemudian juga ngangkat tangan ketika di Safa Marwah, ya, kita ngangkat tangan. Nah, ini posisi-posisi ketika atau kondisi dan waktu yang Rasul contoh ngangkat tangan, kita ngangkat tangan. Kemudian kondisi-kondisi, waktu-waktu dan tempat-tempat yang Rasul tidak ngangkat tangan, maka kita tidak boleh ngangkat tangan. Atau kita tidak boleh angkat tangan, karena ini merupakan sunnah tarkiyah. Ini merupakan sunnah juga. Jadi sunnah itu ada sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Ketika Rasul tidak mencontohkan, maka kita juga tidak melakukannya dalam rangka sunnah juga. Ya. Contoh misalkan Syekh Utsaimin dan ulama yang lain menyebutkan contohnya ketika khatib berkhutbah. Ya. Nah, ketika di akhir khutbah kan berdoa tuh, kadang berdoa, ya. Berdoanya Rasul nggak mengangkat tangan. Justru yang dicontohkan adalah dengan mengangkat 1 jari, ya, 1 jari. Maka ketika mengangkat kedua tangan di situ, Allah maghfir misalkan gitu, ya, lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ini merupakan kekeliruan. Karena tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, setelah selesai sholat wajib, ya, ini tidak dicontoh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam angkat tangan di situ, ya. Nah, berikutnya, kaidah berikutnya, selain 2 tempat tadi, selain dua keadaan tadi, ya, jadi kondisi yang ketiga, di kondisi yang ketiga ini tidak ada keterangan Rasul, artinya tidak pertama dan tidak kedua, ya. Kondisi yang ketiga ini kita diberikan pilihan, boleh mengangkat, boleh tidak. Ketika kita berdoa, ya, ketika kita duduk, ketika kita berjalan, ketika kita lagi santai di masjid sendirian, ya, di siang hari, di sore hari, di malam hari, ketika kita safar lagi duduk di mobil misalnya gitu, ya, kita berdoa sama Allah, ya, bisa angkat tangan kita, angkat tangan, minta sama Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, apalagi di safar tuh, ya. Bahkan dianjurkan dalam kondisi ini perbanyak angkat tangan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, innallaha hayyun karim, Allah itu maha malu dan Allah itu maha pemurah. Yastahyi min 'abdihi, Allah malu dari hambanya, idza rafa'a yadayhi, ketika hambanya itu mengangkat kedua tangannya berdoa, an yaruddahuma sifran khaibatain,
Allah mengembalikannya sia-sia. Ini menunjukkan mengangkat kedua tangan itu madhannatul ijabah. Artinya ini tempat diijabahnya doa. Oleh karena itu perbanyak angkat tangan. 24 jam tersisa untuk kita angkat tangan sebanyak-banyaknya. Ya. Kita angkat tangan sebanyak-banyaknya tuh. Ya, lagi jalan, berhenti, doa, kita doa sama Allah, minta. Lagi safar, minta. Di malam hari, di siang hari dan seterusnya, perbanyak angkat tangan. Ya, tetapi di tempat-tempat yang tidak dicontoh sama Rasul untuk tidak angkat tangan, maka sebaiknya kita tidak angkat tangan. Ya, di tempat-tempat yang Rasul mencontoh angkat tangan, kita angkat tangan. Di selain kedua hal ini, kita diperbolehkan untuk angkat, untuk tidak. Tetapi dianjurkan untuk angkat tangan, karena dengan angkat tangan ini ya Allah akan mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, dan ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, saya minta maaf. Ini saja barangkali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.